Renungan Ramadan dari Bumembel Suci Fatimah Surabaya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti. Orang-orang yang beriman Indonesia Chandra atas sedang berpuasa Sebab mewajibkan atas kesemua sebesarkan angkat kalian yang takwa. Selesai Islam Anda Hussein Tenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Mabatu berdengar siang segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita hingga di kesempatan malam hari ini atau sudah masuk mendekati pukul 24 dini hari ini ya. Kita kembali bisa hadir di Renungan Ramadan edisi malam hari ini di malam yang ke-28 Ramadan 1444 Hijriah, dan insyaallah salam akan temani Anda di malam ini hingga nanti usai di jelang pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja salam tidak sendiri karena telah hadir di studio narasumber kita yang selalu setia untuk menyampaikan pencerahan-pencerahan bagi kita semua. Beliau adalah Yang Mulia Kiai Haji Zainul Arifin yang lebih kita kenal dengan Gus Zainul, pengasuh pondok pesantren Bustamu Surur, Banyurit, Surabaya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini walaupun agak mundur ini masih tetap terlaksana ini karena sesuatu dan lain hal ini. Kita sudah berencana tapi Allah juga yang menentukan dan ditakdirkan, insya Allah ini selalu dalam kebaikan. Dan insya Allah pendengar saya juga akan selalu mendapatkan pencerahan demi pencerahan ini, dan semoga Ramadan kita di tahun ini menjadi Ramadan yang berkualitas. Baik pendengar saya, tanpa memperpanjang kalimat, tanpa mengulur waktu, kita akan segera dengarkan, kita simak pemaparan dari narasumber kita. Moga Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pendengar dan pemirsa setia Radio Ampel Denta dimanapun Anda berada, malam hari ini kita telah berada di malam yang ke-28
Dan itu berarti Ramadan hampir akan berakhir, pergi meninggalkan kita semua. Dan yang perlu kami ingatkan juga, di dalam rangkaian kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman selain berpuasa di dalam Ramadan, ada suatu kewajiban yang hanya ada di dalam Ramadan, yaitu kewajiban membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini yang disebut juga dengan zakatul Ramadan, zakatul siyam, zakatul badan, atau disebut zakatul fitri. Zakat Ramadan, zakat puasa, zakat badan, atau zakatul fitri. Ini kalau menurut mazhab kita dalam hal ilmu fikih, mazhab Syafi'i, zakat fitri ini adalah fardu hukumnya bagi orang-orang Islam. Ini juga termasuk salah satu 5 dari rukun Islam. Siapa yang mengingkarinya, maka dia keluar dari Islam. Dan itu karena Ramadan ini sudah di hampir penghujung, kami ingatkan jangan lupa untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah bisa dibayar sejak awal Ramadan sampai sebelum sholat Id. Kalaupun dibayar dengan sesudah sholat Id, maka itu sah, tapi juga akan kehilangan keutamaan zakat fitrah. Zakat fitrah itu sebagaimana disebut oleh Nabi, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Jadi zakat fitrah ini wajib, fardu. Apa tujuan diperintah zakat fitrah? Tuhrah, untuk membersihkan, mensucikan dari kekurangan-kekurangan, khususnya puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya selama bulan Ramadan. Artinya zakat fitrah ini sebagai penyempurna. Makanya ada di akhir bulan Ramadan, di awal malam Idul Fitri. Ini kita berbicara mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi, zakat fitrah itu dibayar setelah terbitnya fajar shadiq pada hari raya. Kalau dikeluarkan sebelum terbit fajar, itu bukan zakat fitrah. Kalau Imam Syafi'i muasa, dijembarkan, jadi diluaskan, bisa dibayar di awal, bisa setelah sholat Id, tapi kena hukum makruh. Ya paling lambat ya sebelum sholat Id, itu fadilah. Jadi waktu membayar zakat fitrah ini kalau menurut Imam Syafi'i ada 5 waktu. Ada waktu jawaz, waktu wujud, ada waktu nadbi, ada waktu makruh, ada waktu haram. Waktu jawaz, waktu yang diperbolehkan sejak awal Ramadan sampai sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan. Ada waktu wajib. Waktu wajib ini di hari yang terakhir Ramadan setelah terbenamnya matahari, memasuki malam Idul Fitri.
sampai sebelum waktu datangnya waktu sholat subuh min tulu'il fajri. Ada waktu sunnah, waktu Nabi, yaitu waktu setelah subuh sampai sebelum sholat id maksudnya. Ada yang ketiga, yang keempat, waktu makruh, ini setelah sholat. Dan kalau sampai di hari raya telah terbenam matahari, maka itu waktu haram, tapi wajib dibayar. Nah, ini namanya zakat fitrah dibayar secara qadha karena waktunya sudah habis. Tapi karena wajib tetap harus dilaksanakan, disertai kita dosa terlambat membayarnya. Kalau tidak dibayar terus sampai habis telat, nah ini tambah dosa terus. Jadi apa bedanya yang makruh dengan yang dibayar sebelum sholat dengan sesudah sholat? Keutamaannya hilang. Padahal zakat fitrah ini yang paling utama memang menjadikan puasa kita diterima, karena dia fungsinya seperti hadis yang disebutkan tadi, tuhratan lis-shaim, api anak bangun, anil lagwi warrafasi. api anak bangun. Terkadang orang yang berpuasa ini kan seringkali saat berpuasa berkata hal-hal yang kotor, yang tidak berfaedah. Begitu juga perbuatan-perbuatan. Nah, ini zakat fitrah berfungsi menutupi kekurangan ini agar bersih. Nah, kalau amal ini sudah bersih, amal ini mendapat kesempatan atau bisa kita harapkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dicari, yang diharapkan dari perintah zakat fitrah. Yang kedua, waktu matan lil masakin, kita ikut berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu, dengan kaum fakir miskin, di mana pada hari raya itu orang semua berbahagia, yaumul surur, yaumul farah. Adapun orang-orang yang tidak punya kan ingin juga bahagia seperti yang punya. Gimana? Dengan cara kita berbagi dengan sedekah. Sedekah wajib namanya zakatul fitri. Faman addaha qabla sholati bayya zakatun maqbulah. Wa man addaha ba'da sholati fayya shadaqatun minas shadaqah. Abu Dawud wa Ibnu Majah. Apabila zakat fitrah dibayarkan sebelum sholat, maka itu zakat yang diterima. Apabila dibayarkan sesudah sholat, maka itu sedekah biasa. Artinya fadilah zakat itu tidak ada. Apa fadilah zakat? Fadilah zakat dalam satu hadis disebutkan, zakat fitrah ini ya, ada 10. Dalam satu hadis, man a'ta shadaqatal fitri kana lahu asyratu asya. Siapa yang memberikan zakat fitrahnya kepada yang berhak, jangan ke panitia zakat ya. Itu panitia hanya dititipi. Belum tentu disampaikan. Ini amanat, jarang sekali orang yang tidak khianat. Itu sampaikan. Kalau kita bayarkan sendiri juga tidak apa-apa. Siapa yang berhak, yang penting sampai kepada yang berhak. Kalau telah sampai kepada yang berhak, dari rezeki yang halal, kita ridho, merasa senang, tidak ada unsur kesepaksaan, maka kita akan mendapatkan 10 perkara ini yang dikatakan oleh Nabi. 1, yadhuru jasaduhu anidhuru. Zakat fitrah itu mensucikan, membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Yang kedua, wayatiku minan nar, membebaskan diri dari api neraka. Yang ketiga, yasiru shaumuhu maqbulan,
Zakat ini menjadikan puasanya diterima. Yang keempat, tajibu lahul jannah, wajib bagi dia mendapatkan surga. Yang kelima, yakhruju min qabrihi aminan, nanti saat dibangkitkan dari kubur, ketika di akhirat suasananya mencekam, penuh ketakutan, dia diberikan keamanan, perlindungan. Yang keenam, yuqbalu ma'amila minal khairati fi tilka sana, amal-amal dia selama 1 tahun diterima oleh Allah. Jadi di sini fungsinya zakat bukan hanya puasa Ramadan ya, tapi amal kebajikan 1 tahun ya. Ini belum diterima sebelum dibayarkan zakat. Jadi ini kami juga mengimbau kepada mungkin ada keluarganya atau siapa yang meninggal sebelum masuk malam takbiran, ini kan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Saya himbau tetap keluarkan, karena fungsinya bukan untuk puasa saja, tapi juga amal selama satu tahun. Memang yang wajib itu mendapati sebagian Ramadan dan sebagian Idul Fitri. Ini wajib dikeluarkan. Yang ketujuh, tajibu lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang yang zakat fitrah dia wajib mendapat syafaat saya di dalam surga. Ya, nanti di akhirat dia itu mendapatkan syafaat saya. Yang kedelapan, yamurru ala sirati kalbarqil khatib. Dia akan mampu melewati siratal mustaqim. Yang kesembilan, yurjahu mizanuhu minal hasanah. Zakat fitrah itu akan menjadikan berat timbangan amal-amal kebaikan. Yang terakhir, ke-10, yumha ismuhu min diwanil asfiya. Nama dia dihapuskan dari daftar orang-orang yang celaka. Artinya dia termasuk orang-orang yang bahagia. Jadi orang bahagia, orang yang membayar zakat fitrah. Jadi ini kembali lagi, Ramadan terus berjalan dan sekarang kita hampir mendekati akhir Ramadan. Ada kewajiban zakat fitrah yang harus dikeluarkan, dan itu tidak memberatkan. Hanya Nabi menyebut satu sok. Satu sok itu 1 mud. 1 mud itu 2 cakupan tangan orang yang dewasa. Itu sebanyak 4 kali, berarti 4 mud. 1 mud itu 2 cakupan, 2 tangan orang yang dewasa. Itu masing-masing orang. Apakah semuanya wajib? Nah, yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ini ya, 1, dia Islam, merdeka, dia punya kelebihan dari kebutuhan hidup selama 1 hari untuk dirinya dan juga untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya. Kok ada turah, nah, itu kewajiban dia membayar zakat fitrah. Yang keempat, dia mendapati sebagian Ramadan, sebagian Idul Fitri. Ini mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Tapi mazhab Hanafi sama seperti zakat mal. Kalau tidak sampai 1 nisab, tidak kaya-kaya banget ya, tidak kaya, tidak wajib zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu seperti zakat mal. Dia harus mencapai 1 nisab, hartanya itu mencapai 1 nisab. Ya, 1 nisab itu kurang lebih ya, kalau kita teruskan ke emas ya, 93 sekian gram. Kalau sekarang emas 1 gram hampir 965, berarti kurang lebih 100 juta. Kalau punya uang 100 juta baru zakat fitrah. Kalau tidak, berarti ini mazhab Hanafi. Ini mazhab kita Imam Syafi'i punya untuk jatah hidup 1 hari saja masih ada lebih
maka itu kewajiban zakat fitrah. Jadi ini penting sekali perlu diperhatikan tentang kewajiban zakat fitrah ini. Hukumnya wajib ya, wajib. Jadi siapa-siapa yang mengingkari kewajiban zakat fitrah berarti dia mengingkari salah satu dari rukun Islam. Siapa yang mengingkari rukun Islam salah satu, maka dia dianggap keluar dari Islam. Oke, ini mudah-mudahan lewat pencerahan tentang masalah zakat fitrah ini kita lebih ringan, lebih legowo, ngetono, jangan merasa berat. Jadi kita mengeluarkan zakat fitrah itu bukan yang mendapat manfaat, yang mendapat zakat tidak. Yang mendapat zakat itu dapat manfaatnya sedikit. Berapa sih beras 100? Ini makanan pokok ya, atau bisa diganti dengan sejumlah uang senilai makanan pokok yang wajib dikeluarkan. Bukan harus makanan pokok. Jadi ini madhab, memang sebelumnya madhab Maliki, Syafi'i, Hambali harus makanan pokok, tidak boleh uang. Yang memperbolehkan uang ini sebelumnya madhab Hanafi. Namun banyak ulama-ulama Maliki, Syafi'i, Hambali yang memperbolehkan dengan berjalannya waktu. Termasuk sekelas Hasan Al-Basri, Syekh Sufyan As-Sawri, termasuk Imam Bukhari, ini memperbolehkan memakai uang senilai. Madhab Syafi'i seperti Imam Romli, Syahabuddin Ar-Ramli itu juga memperbolehkan, Yusuf Qaradawi. Nah, jadi artinya tidak harus makanan pokok, bisa diganti dengan uang senilai makanan pokok yang wajib dibayarkan. Ini tentang zakat fitrah. Jadi yang dapat kemanfaatan paling banyak itu yang membayar zakat fitrah, bukan hanya yang menerima. Tadi saya sebutkan ada 10. Paling yang menerima ya bisa makan, bisa apa itu, paling dimakan kan beras 2,5 kilo, mungkin 2 hari 3 hari sudah habis. Tapi kita ini sampai wajib masuk surga, dapat syafaat, selamat dari Shiratal Mustaqim, tidak termasuk orang-orang yang celaka. Ini yang besar. Mudah-mudahan kita semua dilapangkan rezeki kita, bisa mengeluarkan zakat untuk diri kita, keluarga kita, dan siapa saja yang menjadi tanggungan kita, dengan ringan hati, dengan merasa senang dengan syariat zakat fitrah ini. Ketahuilah, tidak ada satupun yang diperintah oleh Allah kecuali itu selalu mengandung kebaikan bagi siapa saja yang melaksanakannya, termasuk puasa, termasuk taraweh, termasuk qiyamul lail selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan itu dicatat sebagai amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pendengar ya, demikian sekelumit gambaran tentang perihal zakat fitrah yang merupakan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim yang mengalami sebagian Ramadan dan sebagian dari Idul Fitri. Dan perihal tentang zakat fitrah ini atau tentang zakat akan kita bahas kembali di Renungan Ramadan kali ini setelah satu tebahan berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami di 90.5 FM Radio Pemerintah, suara syiar Islam Anda.